Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ketika bapak cinta sama ibu, apa kata si bapak? Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki. Kira-kira bapak menyeberangi lautan, mendaki bukit itu kenapa? Cinta. Cinta bisa membuat orang gila, betul? Laila Majnun. Laila nama laki-laki apa perempuan? Perempuan. Laila bahasa Arab artinya malam. Patut dia hitam, lahirnya malam. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Kalian anak muda, jangan kalian nikah sama hitam manis. Habis manisnya tinggal hitamnya. Kalau menikah yang dilihat fisiknya. Tapi kalau kalian nikah karena cinta, apakah cinta yang membuat cantik atau cantik membuat cinta? Cinta membuat cantik. Buktinya banyak orang bininya jelek. Coba tanya dia. Coba tanya orang yang bininya jelek di depan bininya. Tanya dia, siapa perempuan yang paling cantik? Pasti dia kata, inilah. Memang beda-beda tipis antara cinta dan takut. Ustadz, janganlah ngomong gitu Pak Ustadz. Cantik itu relatif, Bu. Kalian yang lajang-lajang jangan tunda pernikahan. Kau kenapa belum nikah? Belum dapat yang cantik Pak Ustadz. La ilaha illallah Muhammad. Kau pandang karena cantiknya akan layu. Kau pandang karena kayanya, kaya, harta akan sirna. Kau pandang karena budi bahasanya, boleh jadi dia salah ngomong. Tapi kalau kau lihat karena akhlak, budi pekerti dan kebaikan, Islam cantik karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, itulah yang tidak akan lapuk karena hujan dan tak lekang karena panas. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Rasanya paling banyak kamera hari ini. Dari mulai yang tiangnya tangan sampai yang tiangnya besi, sampai yang paling panjang tiang. Masuk masjid, gimana kalian memasukkannya? Luar biasa, Masya Allah. Semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengakui Muhammad sebagai Rasul utusan Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Wa in zana wa in saraq, walaupun berzina, walaupun mencuri. Enak sekali. Berzina mencuri, mati, masuk surga. Dengan syarat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cuman masuknya kapan? Antrian panjang. Tapi ketika orang ini melaksanakan sholat berjamaah, puasa sunat Senin Kamis, banyak berzikir, membaca Al-Quran, ada duit melaksanakan haji dan umrah, menghormati ulama, mencintai keturunan Rasulullah, menghadiri maulid ungkapan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka datang Nabi. Saya sebetulnya nomor kursi saya nomor berapa kursi kita Ustaz? Waktu naik pesawat kemarin 24. Hah? Yang dua itu, satu pesawat sama saya. Nomor kursi saya 25, nun di belakang. Waktu saya suatu kali penerbangan, kami pernah pergi dengan Ustadz Fadil Rahmi. Nomor kursi kami jauh, kami sering keliling dengan Ustadz Fadil Rahmi. Nomor kursi kami jauh. Tiba-tiba ketika kami masuk pesawat, datang bapak-bapak pakai dasi. Apa kata dia? Ustadz Somad, duduk di sini. Dapat syafaat pilot aja begitu. Itu syafaat pilot. Saya mau menggambarkan apa itu syafaat. Kan payah ibu nanti kalau ditanya anaknya, mama. Ya, katanya orang yang banyak sholawat dapat syafaat. Apa itu syafaat, ma? Syafaat menurut bahasa, syafaat menurut etimologi, syafaat menurut terminologi. Capek ibu menjelaskannya. Gini nak, kata Ustadz Somad,
Ada ustadz naik pesawat, terus dia di belakang antrian, tiba-tiba datang pilotnya, dia lihat ustadz, ustadz ya sini. Nah, itulah namanya sapaan. Sapaan apa? Sapaan pilot. Cuman tentu ada kompensasinya. Setelah disilakannya duduk, habis itu tak lama, Ustadz boleh foto ya? Ya foto, kalau bisa berdiri ya Ustadz ya, berdiri. Kalau bisa Ustadz yang megang HP-nya ya. Banyak kali pun permintaan. Kira-kira begitulah Nabi Muhammad SAW. Ini nanti antri nih. Berapa orang yang antri Pak Ustadz? Bayangkan aja, sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli, semuanya kumpul. Tiba-tiba ada orang Gorontalo. Ini orang Gorontalo, iya, masuk. Kenapa? Karena dari negeri Serambi Madinah banyak bersolawat. Tanya banyak-banyak solawat. Ibu kurang belanja, dikasih sama suami. Mana tambahannya bang? Tak ada tambahan. APBD kita tidak naik. Inilah, ambil. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Jangan marah-marah. Nanti pas siang suami buka lemari makan, ditengoknya, loh kok cuma nasi putih sama kecap? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apakah obat yang membuat orang sehat atau sugesti semangat membuat orang sehat? Jangan jawab. Ustadz Somad, saya ini dokter. Ya, saya paham Bapak dokter. Beberapa pasien saya datang ke klinik saya, belum saya kasih obat sudah sehat. Loh, kenapa? Ternyata mereka kurang ngobrol. Bapak tinggal di mana Pak? Saya tinggal di sana. Anak-anaknya sehat. Itulah Pak, anak saya setelah menikah ini tidak lagi mengunjungi saya. Rasanya sakit, menyesal saya nyekolahkan dia. Kalau tahu gitu saya cekik aja dari kecil. Jangan gitu Pak. Membesarkan anak-anak itu ibadah. Nabi mengajarkan kita walaupun nanti dia meninggal mengalir menjadi anak yang amal soleh. Akhirnya bangkit semangatnya. Ternyata membuat orang sehat, obat cuman 20%. Yang 80% membuat orang sehat adalah semangat. Maka dengan mengenang Nabi Muhammad, dengan maulid, dengan berselawat, yang bangkit itu apa? Semangat. Ibu-ibu yang tadi down, yang di rumah udah mau mati, begitu sampai kemari berkumpul semangat. Makanya kalau ada pengajian datang. Ibu-ibu di Gorontalo masih ada wirid Yasin? Ada? Hari majelis taklim ada? Terus, jangan sampai tidak datang. Datang. Saya dapat kabar dari Habib Fadil Muhammad, luar biasa di sini Pak Ustadz. Pengajian Ustadz ini berapa kali? 2, pagi sekali, malam sekali. Jamaah sudah buat 2 baju, pagi lain, malam lain. Luar biasa. Tapi jangan casingnya saja. Ibu-ibu yang sudah pakai seragam, insya Allah masuk surga sama seragam-seragamnya. Apa iya kita masuk surga membawa pakaian Pak Ustadz? Kita kan nanti mati cuman bawa kain kafan. Kalau kau bersedekah pakaian, nanti di akhirat Allah beri pakaian. Kalau kau bersedekah yang lebih hebat, bersedekah semen, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, Masjid Agung Baitur Rahim, kota Gorontalo, siapa dulu yang membangun ini, maka dia akan masuk surga bersama bangunannya lebih indah yang tak terbayangkan oleh mata. Apakah engkau yang membangun masjid ini? Betul ya Allah, engkau yang membangunnya. Iya, masuk. Kata malaikat, ya Allah memang dia yang bangun, tapi APBD masuk juga. Masuk juga karena sudah berdakwah dengan kekuasaan. Gunakan kekuasaan itu untuk menolong agama Allah. Pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Ustadz Somad kalau ceramah di mana-mana, hai engkau siapa? Pakai kekuasaan. Saya tidak punya bakat politik Pak Ustadz. Kalau gitu kau ceramah aja di masjid macam Ustadz Somad. Ceramah. Ustadz Somad tidak mau jadi apa-apa. Sekarang orang bingung mau nawari saya jadi apa. Mau ditawari jadi apa? Mau jadi menteri, wakil presiden aja dia tak mau.
Saya berdakwah dari mimbar ke mimbar, dari masjid ke masjid. Tapi ada saudaraku yang punya bakat darah politik mengalir dalam badannya. Dia tidak lewat ceramah, tapi dengan kekuasaan tanda tangan. Siap? Oleh sebab itu maka APBD kita mesti dipakai untuk membangun pesantren. Setuju? Untuk membangun masjid. Setuju? Untuk menolong penggali kubur. Penggali kubur tidak pernah dihargai. Guru fisika PNS, guru kimia PNS. Coba tengok formasi PNS pegawai. Ada tak formasi PNS penggali kubur? Padahal nanti kalau kita mati, dialah yang ada orang mati gali kuburnya sendirian. Tak ada. Oke, mungkin negara tidak memperhatikan, tapi daerah guru mengaji dibiarkan begitu saja. Padahal kalau kita mati yang membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Dari mana anak-anak kita pandai baca Yasin kalau bukan karena guru mengaji? Maka insya Allah kita berharap akan ada wakil-wakil rakyat yang memperjuangkan guru mengaji, yang memperjuangkan penggali kubur, yang memperjuangkan sekolah MDA dan pondok pesantren. Yang milihnya siapa? Siapa yang milihnya? Kita semua. Kapan? 17 April hari Rabu pagi. Oh, jangan-jangan Ustaz Somad ini lagi nyalek ini. Nah, saya tak ada. Kalau tak percaya, pergi Bapak Ibu ke Riau, tengok pokok-pokok kayu. Tak ada foto saya di sana. Foto saya tidak ada di pokok kayu. Foto saya di mana? Di dinding masjid. Tengok. Padahal Bapak Habib Fadil Muhammad, orang tua kita, senior kita, titelnya coba tengok panjang, Profesor, Doktor, Insinyur, Haji Habib Fadil Muhammad Al-Hadar Abdul Somad, tapi fotonya lebih besar foto Abdul Somad. Foto saya lebih besar. Mohon maaf Habib Fadil Muhammad, jangan salahkan saya, salahkan yang cetak balik. Apa Bapak? Kenapa foto ini dibuat besar? Untuk membesarkan Ustadz Somad yang kurus. Jadi nampak dia besar. Mohon maaf kalau Bapak Ibu merasa tertipu. Saya sangka Ustadz itu besar, rupanya kecil. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, maka yang berjuang dengan ceramahnya silakan khutbah. Tapi khutbah kadang tidak didengar orang. Jamaah sekalian, bayarlah zakat. Tolong fakir miskin, bayar zakat. Ustadz berapi-api di atas mimbar, jamaah berair-air di bawah. Tapi kalau pakai perda, peraturan daerah, perda zakat potong atas, bayarkan ke Bazdan Amil Zakat Nasional, perda peraturan daerah, DPRD, DPR, DPR RI. Bisa apa tidak? Bisa. Apa yang ingin disampaikan Ustadz Somad? Jangan sampai tidak ikut berpartisipasi dalam agenda nasional terbesar, memilih pemimpin-pemimpin anak-anak bangsa yang terbaik di masa akan datang. Siap? Abdul Somad tak pernah sebut nama, Abdul Somad tak pernah sebut nomor. Abdul Somad hanya ingin menyampaikan agar umat cerdas, karena HP-nya sudah cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. Dimulai jam 10 kurang 15, sekarang jam 11 kurang 15. 30 menit bapak-bapak, 30 menit ibu-ibu, 30 menit menjawab pertanyaan. Tolong pertanyaannya disortir dulu. Yang mancing-mancing ke politik sobek. Saya tak mau ditarik-tarik, biarkan saya jadi ustadz sampai mati. Ustadz, semoga selalu dilindungi Allah, amin. Inilah yang membuat Ustadz Somad tetap sehat walafiat. Yang paling banyak mendoakan saya adalah orang Gorontalo, terutama panitia. Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad sampai nanti malam. Habis acara nanti malam terserahlah ya Allah.
Pertanyaan saya, apa itu syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat? Syariat sampan, hakikat lautan, tarikat berenang, ma'rifat mutiara yang ada di dalam kerang. Itulah gambaran yang digambarkan oleh Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Bisa tak orang hanya bermain di sampan, sibuk dengan syariat, tak sampai makrifat, tak dapatnya permata yang ada di dalam kerang? Tapi ujuk-ujuk, kata orang Jawa, tiba-tiba melompat saja masuk ke dalam, mau mencari kerang, mati dimakan ikan hiu. Oleh sebab itu maka empat tak boleh dipisahkan, mesti bersyariat. Naik sampan, sampannya harus ada hakikat, lautan. Jangan naik sampan di mall. Ada syariat, hakikatnya ada lautan. Syariat sejalan dengan hakikat, tapi mesti ada tarekat. Jalan ke dalam apa? Berenang. Untuk meraih apa? Meraih ma'rifat. Itulah dia mutiara yang ada di dalam kerang. Mudah-mudahan kita mendapatkan keempat-empatnya insyaallah. Belajar kepada tuan guru, kepada para habaib. Di sini ada mursyid, ada khalifah, ada tarekat Sattariyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Qadiriyah. Selama dia menjalankan, tapi jangan sampai berguru pada orang yang meninggalkan syariat, karena al-haqiqatu bila syariatin batilah. Hakikat tanpa syariat batil, karena Nabi Muhammad SAW tak pernah meninggalkan syariat. Jangan sampai nanti sholat zuhur orang tak ada. Mana sholat zuhur? Kenapa orang tak ada? Kamu kenapa tak sholat zuhur? Aku sudah sampai ke makrifat. Itu yang di masjid itu orang syariat aja tuh. Oh, ini gunanya kita maulid Nabi, supaya mengikuti Nabi dalam 4 aspek: syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Ada yang mengatakan bahwa merayakan maulid dan Isra Mi'raj seperti perayaan Natal dan Paskah bagi orang Kristiani, dengan dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Apakah benar Pak Ustaz? Oh, ini 2 pertanyaan. Apakah benar itu orang yang buat maulid ini kita buat maulid ini sama dengan Natalnya orang Kristen? Ini orang jahil bin goblok. Kalau marah saya bilang jahil bin goblok, berarti nggak bisa baca kitab. Baca kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hawi lil Fatawi, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwa maulid itu masyru', disyariatkan dengan dalil-dalilnya. Kalau boleh mensyukuri selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, maka boleh mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apakah ibu-ibu bersyukur selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun? Kapan, Bu? 10 Muharram. 10 Muharram kemarin ibu puasa kan? Iya, Ustaz. 10 Muharram kemarin ibu puasa. Pas ditanya kenapa ibu puasa 10 Muharram Asyura, karena mensyukuri nikmat lahirnya, selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Fir'aun tenggelam di Laut Merah, maka kita pun bersyukur atas selamatnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah. Ingatkan tentang nikmat jagung di Donggala. Ingatkan tentang nikmat jagung di Gorontalo. Ingatkan tentang nikmat sehat di Sulawesi. Ingatkan tentang nikmat merdeka di Republik Indonesia. Tapi ada nikmat terbesar. Apa itu? Nikmat datangnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang tidak belajar. Apa benar bahwa Imam Abdul Qadir Jailani menyalahkan akidah Asy'ariyah seperti yang sering disampaikan, dikutip dari kitab Al-Ghunyah? Jangan pernah membaca satu kitab, karena satu kitab boleh jadi madesus yang disusupkan. Oleh sebab itu bacalah kitab beberapa kesimpulan para ulama, maka akidah yang dipakai di dunia ini 2. Pertama Asy'ari, kedua Maturidi. Kita umumnya memakai akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Kitab yang dipakai Asy'ari yang mana? Al-Ibanah atau Al-Lumah?
maka yang dipakai adalah al-luma'. Di Al-Azhar yang dipakai al-luma', bukan al-ibana. Jangan baca satu kitab hanya satu klaim, tapi baca yang lain-lain. Asli Asy'ari adalah tafwid tentang masalah Allah duduk di atas aras, serahkan pada Allah. Itu aslinya akidah salaf. Tapi ketika datang Mujassimah, menyamakan Allah dengan makhluk, Allah duduk di atas kursi, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, menyamakan Allah dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka datang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari melawan, membantah orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, karena bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maka dia katakan mesti ditakwil. Jangan katakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Makna yadullah di situ adalah kuasa Allah. Makna Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, bukan berarti Allah berdiam diri di atas aras. Apa maknanya? Allah berkuasa, al-isti'la. Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Fadil Muhammad duduk di atas kursi gubernur selama 2 periode. Apakah duduk aja di atas kursi? Apa makna duduk di atas kursi di situ? Berkuasa. Itu makna majazi. Tapi asli makna Ar-Rahman 'alal arsy istawa adalah serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang menyamakan dengan makhluk, maka mesti dibantah. Itu yang membantahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana hukum menabur bunga di atas kuburan? Nabi mengambil pelepah korma, lalu dia tusukkan ke atas makam. Kenapa pelepah korma ditusukkan ke makam? Karena pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai ke orang yang mati, tasbihnya meringankan, tasbihnya. Itulah mengapa orang ziarah kubur baca doa, tahlil. Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tapi jangan gara-gara ini pulang dari sini bapak ambil sawit tanam di atas kubur. Kenapa kau tanam sawit di atas kubur? Sedangkan pelepah korma saja dapat pahala, apalagi sawit dan kelapa. Kan itu maksudnya. Begitu juga orang yang menyiramkan bunga itu, sebelum bunga itu kering, maka dia bertasbih. Oh kalau gitu siramkan aja lah bunga banyak-banyak Pak Ustadz. Bahwa Nabi pernah meletakkan pelepah korma basah, ya. Tapi kita jangan terlalu berharap pada tasbih tanam-tanaman, tasbih pokok kayu. Kita berharap kepada iman dan amal soleh. Banyak juga pertanyaan. Apakah saya berdosa jika saya lebih mementingkan anak daripada suami? Oh, anakmu itu kan dari suamimu. Kau kasih anakmu makan, kau susukan anakmu, kau kasih dia pakaian, tapi suami kau rawat juga. Jangan sampai tidak bersikap adil. Kalau suamimu marah-marah, kenapa sejak anak ini kau kurang perhatian dengan aku? Bang, kalau kau mau perhatian full, kau cari pembantu. Aku bukan pembantu, aku membantu kau membesarkan anak ini. Oleh sebab itu maka aslinya seorang suami menyediakan satu orang khadim untuk memasak, untuk menolong istrinya. Kalau tidak bisa, maka dia mesti berlapang dada. Jangan anak sudah banyak do re mi fa sol la si do sol fa mi re do, dia tetap juga mencem dulu. Mabar tidak kau layani aku seperti raja. Kalau kau mau dilayani seperti raja, buatlah aku seperti ratu. Kan begitu. Oleh sebab itu maka duduk bersama, bertukar pikiran, jangan mementingkan egonya saja. Betul? Mau tanya Pak Ustaz, kerjaan orang yang di bank konvensional maupun bank syariah, apakah gajinya halal? Bank syariah, Dewan Syariah Nasional gajinya halal. Bank konvensional mudah-mudahan segera berubah menjadi bank syariah. Amin. 4 bank daerah sudah jadi bank syariah. 1 bank Aceh, 2 bank NTB, 3 bank Sumatera Barat, itu namanya Bank Nagari. 4 dalam proses Bank Riau Kepri. 4. Dulu saya berat menyampaikan ini. Bank Aceh, Bank NTB, Bank Riau Pak Ustaz? Belum lagi. Oleh sebab itu maka beralih ke bank syariah. Ustaz Somad sendiri nabungnya di mana? BSM Syariah. Gaji Ustaz ditransfer di mana? BRI Syariah. Oleh sebab itu beralih untuk menghidupkan ekonomi syariah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang masih berkecimpung di konvensional beralih ke syariah. Amin.
Apa hukumnya jamaah tabligh keluar 4 bulan meninggalkan anak istri, sedangkan kalau sudah 4 bulan sudah talak karena tidak menafkahi? Apakah talaknya berlaku jika istri ridho suaminya khuruj? Dengar siwat talik baik-baik. Siwat talik. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya melapor ke pengadilan. Ini banyak yang tak ingat siwat talik. Ini siwat talik dia tak ingat. Kalau saya tinggalkan istri saya 3 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, istri saya melapor ke pengadilan. Kalau tak lapor, datang orang tanya, istrimu sudah berapa lama? Suami sudah berapa lama pergi? Suamiku sudah pergi 4 bulan. Kenapa kau tak lapor? Jangankan 4 bulan, 1000 tahun kan ku nanti. Ditanya sama Pak Hakim, kamu sudah berapa lama ditinggalkannya? Sudah 4 bulan Pak Hakim. Kamu tidak menuntut? 1000 tahun kan ku nanti Pak Hakim. Kata Pak Hakim, so sweet. Ini jamaah tidak ada namanya. Tidak pernah mereka menyebut jamaah tabligh, tapi karena mereka mentableghkan ke pintu-pintu tabligh. Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi, mereka tidak bisa berceramah tabligh akbar seperti ini. Kalau dibuat tabligh akbar seperti ini di India, datanglah Mitun Chakraborty, Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt. Maka mereka tabligh dari pintu ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kya hal hai? Ke acha coach hota hai. Pintu ke pintu. Kamu bisa keluar berapa hari? 3 hari. Pergi sana. Tidak ada ustaz, tidak bisa tabligh akbar, minoritas. Maka setiap orang diajak untuk mengajak orang ke masjid. Kamu bisa berapa hari? 3 hari. Pergi sana. Kamu bisa berapa hari? Saya bisa 10 hari. Pergi sana. Kamu bisa berapa hari? Saya bisa 4 bulan sana. Tapi tetap ada amirnya, dilihat kemampuannya. Ustaz Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik. Ustaz Somad datang kemari diundang oleh Al Khairat. Siapa yang menceramahi preman yang mabuk di diskotik? Dugem. Siapa yang menceramahi orang yang bertato tegap pakai anting-anting? Siapa yang menceramahi orang yang di terminal, yang di diskotik, yang di tempat maksiat? Ini jamaah ini yang datang. Kalau ada orang, ini jamaah tabligh ini sesat Pak Ustaz. Kenapa jamaah tabligh sesat? Karena pakai sorban. Nabi pakai sorban, Habib Umar pakai sorban. Ini sesat Pak Ustaz. Jamaah tabligh ini sesat Pak Ustaz. Kenapa sesat? Karena dia pakai baju putih, saya pakai baju putih. Oleh sebab itu, bahwa ada oknum, bahwa ada orang yang tersilap tersalah, jangan generalisir semua. Dalam setiap kelompok jamaah pasti ada orang yang tersilap dan tersalah. Kita beli jam Rolex, tiba-tiba jamnya palsu karena kita salah memilih. Apakah seluruh jam Rolex di dunia palsu? Allahu Akbar. Saya biasanya takbir kalau ada yang ngantuk. Kalau ada saya tengok ngantuk, Allahu Akbar. Tapi jamaah di Gorontalo tak ada yang mengantuk. Gimana mau ngantuk berdiri? Gimana hukumnya perempuan yang rajin ibadah tapi tidak berhijab? Ada pula perempuan yang malas ibadah tapi berhijab. Ini ngetes aja. Simple aja. Yang sudah berhijab, motivasilah diri beribadah. Yang sudah beribadah supaya ibadahnya full. Dah selesai. Simple kan? Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Ustaz, apa hukum mempelajari ilmu tasawuf? Karena banyak orang yang sudah tidak mau melaksanakan sholat karena mempelajari ilmu tasawuf. Ini tasawufnya tidak benar. Tasawufnya tidak benar, orangnya tidak benar. Apa itu tasawuf? Man safa qalbuhu lillah, orang yang suci hatinya karena Allah, bersihkan hati dari sifat hasad, bersihkan hati dari sifat dengki, bersihkan hati dari sifat takabur, namun tetap mengikuti syariat. Idza ra'aitar rajul, kalau kau nampak ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air, terbang di atas awan, jalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqomahnya sholat berjamaah di masjid. Habib Umar bin Hafiz wali Allah tetap sholat berjamaah di masjid.
Habib Zain bin Sumit, Imam Syafi'inya zaman ini, Imam Syafi'i zaman ini yang berjalan di atas muka bumi, tetap sholat berjamaah di masjid. Ente siapa? Saya sudah sholat di Sidratul Muntaha. Ente waras? Wali-wali Allah aja sholat. Siapa yang dimaksud? Bangsa Romawi dalam surat Ar-Rum. Ulibatir Rum, bangsa Romawi dikalahkan. Yang mengalahkannya siapa? Persia. Persia sekarang itu di mana? Iran. Rum yang ada di dalam ayat itu mana? Roma. Roma yang dekat Manchester United, Liverpool. Iya, Roma yang di Eropa. Kenapa bisa di dekat Madinah? Ibu kotanya Roma, tapi dia buka cabang provinsi di Yerusalem. Ada cabangnya di Kairo, Mesir, Iskandaria. Ada cabangnya lagi, wilayah jajahannya di Walili. Walili itu di Maroko. Karena Roma punya wilayah kekuasaan. Waktu itu ada dua blok. Blok barat Roma, blok timur Persia. Berperang. Lokasi perangnya itulah dia Laut Mati. Disebutkan dalam Al-Quran, Ulibatir Rum, bangsa Roma dikalahkan. Yaitu siapa? Pasukan Roma yang ada di Palestina berperang dengan pasukan Persia yang ada di Iran waktu itu. Kata Nabi, nanti setelah orang Roma ini kalah, mereka akan menang, mengalahkan Persia. Ucapan Nabi benar. Itulah salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada tak sahabat Nabi yang orang Roma, Pak Ustadz? Ada, namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada tak sahabat Nabi yang orang Persia, Pak Ustadz? Ada. Siapa namanya? Salman Al-Farisi. Apa maknanya? Kau datang dari Roma, kau datang Persia, kau tetap bersaudara, dipersaudarakan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau datang dari mana? Saya dari Manchester United. Kau dari mana? Dari Real Madrid, dipersamakan oleh la ilaha illallah. Jangan kelahi, orang main bola dia bertinju. Ini agak panjang, entah pertanyaan entah curhat. Teman saya suami istri, ya sudah menikah 5 tahun, mantap. Berapa bulan yang lalu istrinya melihat jika tanggal pernikahan orang tuanya berselang 5 bulan. Oh, berarti bayi instan. Ditengoknya tanggal lahirnya Mei, orang tuanya nikah Januari. Kok bisa 5 bulan? Cepat sekali. Jangan-jangan ini bayi tabung gas. Artinya istrinya merupakan anak hasil hubungan luar nikah. Setelah dikonfirmasi kepada keluarga, tak ada yang mau menjawab. Iyalah, mana mereka berani menjawab? Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan sepasang suami istri tersebut? Mengingat ketika mereka menikah, yang menjadi wali dari istri adalah ayahnya sendiri, yang dalam syariat tidak bisa menjadi wali dari anak perempuannya karena merupakan anak hasil dari perbuatan di luar nikah, atau istilah sekarang MBA. MBA itu kan Master Business Administration. Oh, maksudnya di sini married by accident. Laki-laki melakukan hubungan terlarang dengan perempuan, lalu perempuan itu hamil 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Lalu setelah 5 bulan baru diakadkan. Mertua pun dalam keadaan marah, aku nikahkan engkau dengan anak itu. Lahir, akad nikah bulan Januari, April anak lahir. Lalu kemudian apa yang terjadi? 4 efeknya. Pertama, anak yang lahir tidak boleh pakai bin bapaknya. Lalu pakai bin apa? Terserahlah, bin botol, bin kardus. 2, anak itu lahir laki-laki. Anak yang pertama itu lahir laki-laki. Setelah itu lahir adiknya perempuan. Maka anak laki-laki yang pertama itu tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya yang perempuan, karena mereka bukan saudara seayah, saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, kalau si bapak mati, maka si anak tidak dapat harta warisan karena tidak ada hubungan nasab. 4, si anak yang pertama tadi gadis cantik jelita, mau dipinang, maka si anak ini kalau mau nikah, si bapak tidak bisa jadi walinya. Walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya adalah wali hakim, Pak Kuat. Ini anak saya, Pak Ustaz. Itu bukan anakmu. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Selesai. Yang jadi masalah,
ini anak sudah dinikahkan. Ini yang jadi masalah. Anak ini sudah dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Setelah menikah, 5 tahun menikah, suaminya mendengar ceramah, ditelusurinya tanggal lahir istrinya, dilihatnya tanggal pernikahan mertuanya, ternyata si anak adalah hasil married by accident. Lalu kemudian si menantu ini sekarang sedang bingung. Nah, ini menantunya yang sedang menulis. Gimana nikah kami ini Pak Ustaz? Nanti kalau saya katakan bapak mesti menikah lagi, tentu bapak senang dan ibu menangis. Nikah bapak tidak sah. Dalilnya la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan saksi yang adil. Nanti bapak pulang ke rumah, Adinda, ternyata nikah kita bermasalah, izinkan aku nikah sekali lagi. Akhirnya ibu itu pun mencaci maki gara-gara Ustaz Somad nih, mudah-mudahan Ustaz itu mati tegak berdiri. Ada satu pendapat dari Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, kalau sudah terlanjur macam ini maka dianggap sah. Itulah pendapat paling bawah. Tapi jangan dipakai yang belum kejadian, karena sudah terlanjur kejadian apa boleh buat. Nah, itu saja. Tapi jangan dipakai untuk yang belum kejadian. Adapun yang belum kejadian, jaga anak-anak kita.